semuanya, perkenalkan nama aku Nur Aina Nakhotimah dari jurusan Bahasa dan Kebudayaan Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro Semarang. Kali ini aku akan memaparkan kegiatan KKN Tim 1 Undip yang diadakan pada tahun 2022. Langsung aja check it out. Kegiatan KKN sendiri merupakan kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang kepada masyarakat, di mana mereka terjun ke lingkungan masyarakat untuk memecahkan permasalahan yang ada yang dilakukan dengan pendekatan komprehensif dan interdisipliner. Di mana pendekatan komprehensif dan interdisipliner tersebut, di mana mahasiswa memecahkan masalah berdasarkan ilmu atau teknologi yang sudah dipelajari selama di bangku kuliah dan digunakan untuk memecahkan masalah yang berada di lingkungan masyarakat di luar Universitas Diponegoro Semarang. Untuk tema KKN Tim 1 Undip Universitas Diponegoro Semarang pada tahun ini yaitu pemberdayaan masyarakat menuju pasca pandemi COVID-19 berbasis SDG atau Sustainable Development Goal, yang mana merupakan seruan atau aksi yang telah disepakati oleh para pemimpin dunia untuk mengurangi kemiskinan, kesenjangan, dan menjaga lingkungan, di mana pada SDG tersebut memiliki tujuan sebanyak 17 dengan 169 target yang mana akan bisa dicapai pada tahun 2030. Untuk pelaksanaan KKN Tim 1 Undip pada tahun ini dilakukan secara offline dan ditempatkan di mana mahasiswa tinggal. Dalam arti mahasiswa melakukan kegiatan KKN di tempat tinggal mereka masing-masing demi mencegah penyebaran virus COVID-19 yang ada di Indonesia hingga saat ini. Kegiatan KKN Tim 1 Undip pada tahun 2022 ini diadakan pada tanggal 5 Januari 2022 hingga pada tanggal 15 Februari 2022 atau sekitar 42 hari. Penasaran kegiatan apa saja yang aku lakukan selama kegiatan KKN? Tetap simak video ini ya teman-teman. Untuk lokasi KKN sendiri, kami ditempatkan berdasarkan domisili kelurahan kami, yaitu Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, di mana kami melakukan proses perizinan pada minggu pertama dengan Bapak Jumadi selaku Lurah Kelurahan Kedungmundu. Begitu juga kami melakukan koordinasi dengan Bapak Jumadi mengenai permasalahan yang ada di wilayah Kelurahan Kedungmundu. Untuk penempatan wilayah KKN kami tempatkan di RW 02 Kelurahan Kedungmundu, di mana wilayah RW 02 Kelurahan Kedungmundu ini terletak di Jalan Muharram, Jalan Fatmawati, dan Jalan Tegal Kangkung. Untuk potensial yang dimiliki wilayah RW 02 yaitu adanya UMKM yang didirikan oleh warga sekitar berupa usaha makanan dan catering. Ada juga pos PAUD RW 02 dengan nama Pelangi Bunda Hebat yang digagas oleh Kelurahan Kedungmundu sesuai arahan dari Ibu Wali Kota Semarang. Namun sayangnya kegiatan PAUD tersebut diberhentikan karena adanya pandemi COVID-19, sehingga tidak ada kegiatan lagi yang diadakan oleh pos PAUD Pelangi Bunda Hebat. Di Balai RW 02 juga terdapat lapangan badminton dan voli yang sering digunakan warga untuk melakukan aktivitas olahraga. Selain itu juga, Balai RW 02 juga terbuka untuk umum, di mana masyarakat di luar RW 02 bisa menyewa tempat tersebut untuk melakukan aktivitas seperti olahraga badminton, voli, dan lain sebagainya, yang mana dapat menambah pemasukan kas warga RW 02 Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Untuk pelaksanaan kegiatan KKN di wilayah RW 02, kami melakukan proses perizinan di rumah Ketua RW 02 yaitu Bapak Sigit untuk proses perizinan sekaligus berkoordinasi mengenai permasalahan yang ada di wilayah RW 02 Kelurahan Kedungmundu pada minggu pertama. Dan di minggu kedua kami melakukan sosialisasi dan pemaparan mengenai rencana program kerja KKN kami kepada Bapak RW dan juga Ibu Ike selaku Ketua PKK RW 02 Kelurahan Kedungmundu, di mana dengan adanya bantuan dari perangkat RW 02 tersebut kami bisa melaksanakan kegiatan KKN kami di wilayah RW 02 berjalan dengan baik dan lancar dan sesuai dengan ekspektasi kami.
pelaksanaan program kerja pertama sesuai dengan SDG dan bidang ilmu yang diambil, yang pertama adalah sosialisasi bekal sehat bento untuk anak, di mana kegiatan tersebut hal yang pertama dilakukan adalah mencari materi yang dari internet berupa pengertian bento serta kandungan gizi yang terdapat dalam bento. Kemudian setelah melakukan riset dari internet, materi tersebut akan dijadikan satu dan dibuat dalam bentuk materi PowerPoint yang mana akan dipaparkan kepada ibu-ibu RW 02 Kelurahan Kedumundu di Balai RW 02 pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022. Ibu-ibu yang menerima sosialisasi tersebut merasa antusias dan sudah mengetahui bagaimana cara membuat bekal sehat bento untuk anak dengan cara yang kreatif. Setelah melakukan sosialisasi, kegiatan berikutnya adalah membuat atau praktik bekal bento sesuai dengan kreativitas ibu-ibu, di mana bahan-bahan tersebut sudah disiapkan oleh mahasiswa KKN Tim 1 Undip Kelurahan Kedumundu di RW 02. Terlihat ibu-ibu sangat antusias sekali membuat bento untuk anak-anaknya. Bahkan setelah ibu-ibu tersebut selesai membuat bento tersebut, anak-anak pun langsung memakan hasil bento buatan ibunya. Untuk program kerja kedua yang sesuai dengan SDG dan bidang ilmu yang diambil, yaitu adalah pengenalan metode Kami-Sibai dalam mendongeng, yang dimana program tersebut berkaitan dengan tujuan SDG yang nomor 4, yaitu pendidikan yang bermutu. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, hal yang pertama dilakukan adalah mencari materi mengenai apa itu metode Kami-Sibai dan dibuat dalam bentuk materi PowerPoint yang akan dipresentasikan kepada ibu-ibu pembimbing POSPAUD RW 02 Pelangi Bunda Hebat. Kegiatan tersebut dilakukan pada tanggal 22 Januari 2022 di Balai RW 02 Kelurahan Kedumundu. Ibu-ibu terlihat antusias sekali untuk mendengarkan seperti apa metode Kami-Sibai, bagaimana cara menyampaikan cerita dalam metode Kami-Sibai, serta cara membuat alat peraga, yaitu berupa teater Kami-Sibai. Kami-Sibai sendiri merupakan teknik mendongeng asal dari Jepang, di mana para narator menyiapkan teater mini yang berisikan gambar-gambar yang sudah disiapkan sembari bercerita, di mana narator akan menceritakan gambar-gambar tersebut sesuai dengan yang ditampilkan di teater Kami-Sibai. Setelah melihat video mengenai metode Kami-Sibai dan cara pembuatan alat peraga Kami-Sibai, terlihat ibu-ibu sangat tertarik dan ingin menerapkan metode Kami-Sibai dalam pengajaran PAUD yang akan datang. Sebenarnya dari saya ingin mengajarkan ibu-ibu tentang bagaimana cara membuat alat peraga Kami-Sibai. Namun karena tidak ada waktu dari para pembimbing POSPAUD Pelangi Bunda Hebat, mau tidak mau saya harus membuat sendiri alat peraga tersebut yang mana akan menjadi kenang-kenangan Pelangi Bunda Hebat RW 02 Kelurahan Kedumundu. Selain itu juga saya juga memperagakan bagaimana sih cara menyampaikan cerita anak atau dongeng dalam metode Kami-Sibai tersebut kepada pembimbing PAUD Pelangi Bunda Hebat RW 02 Kelurahan Kedumundu. Ibu-ibu sangat tertarik dan ingin mencoba metode tersebut kepada anak-anak PAUD Pelangi Bunda Hebat. Selain melaksanakan program kerja individu di wilayah RW 02 Kelurahan Kedumundu, saya juga membantu program kerja kedua teman saya yang juga satu kelompok di wilayah KKN RW 02 Kelurahan Kedumundu. Yaitu program kerja mereka adalah pengenalan nama hewan, warna, dan nama buah melalui game edukasi yang diperkenalkan melalui komputer atau smartphone, di mana mereka memperkenalkan tersebut kepada ibu-ibu dari anak-anak PAUD di wilayah RW 02 Kelurahan Kedumundu. Terlihat antusias dari anak-anak dan ibu-ibu yang sangat ingin menjawab beberapa pertanyaan yang disediakan di dalam game tersebut. Selain itu juga anak-anak yang sudah berhasil menjawab pertanyaan yang sudah diberikan akan mendapatkan hadiah berupa jajan, yaitu permen.
Menurut Bapak sejauh ini kegiatan program kerja kita selama KKN di RW 02 menurut Bapak gimana sejauh ini? Terima kasih Mbak. Jadi sama Mas-mas dari Undip, kami atas nama lembaga dan pribadi mengucapkan terima kasih. Apa yang menjadi program panjenengan, kemudian apa yang menjadi keinginan panjenengan mencurahkan ilmu yang ada di kampus bisa diterapkan di warga kami. Ya, alhamdulillah respon dari warga cukup bagus. Kemudian programnya juga bisa mengena, apalagi terkait dengan IT. Dengan adanya pandemi ini kan semua diharapkan bisa berbuat yang terbaik, tercepat melalui online, melalui yang berbasis seperti itu, dan panjenengan masuk di saat yang pas, tepat, sehingga masyarakat kami bisa menerima. Kalaupun toh ada warga yang tidak menerima, itu karena ya dalam bahasa kasarnya gaptek itu. Yang kedua, memang tidak ada kemampuan SDM warga kami yang betul-betul perkampungan yang tidak mampu menguasai itu yang perlu kami sampaikan. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, dan saya pribadi lembaga RW 2 Kedung Mundung mohon maaf apabila pelayanan kemudian sambutan ada yang tidak benar. Tunggu, terima kasih. Dari titik salam Pak buat kita dari tim KKN Kedung Mundung. KKN RW 02. Saran saya selalu taat kepada orang tua, yang penting itu. Yang kedua, patuhi apa yang menjadi pembelajaran yang dosen berikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya berdoa kalian semua menjadi orang tua yang sukses sebagai generasi penerus kader-kader bangsa yang akan mengisi perjuangan yang akan datang. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Sekian kegiatan KKN selama 42 hari yang aku rangkum dalam bentuk video profil. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like dan komen dan subscribe-nya. Dadah. Arigatou gozaimasu.